Jadi di video kali ini saya pengen membuat konten Q&A ya seperti yang gue janjikan di video sebelumnya. Kali ini kontennya itu tentang tanya jawab ya seputar aplikasi kredit pintar ya yang pernah gue buat sebelumnya. Jadi ada beberapa komentar yang belum sempat gue bales ya teman-teman karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kalian dan pertanyaannya itu kebanyakan diulang-ulang ya teman-teman. Jadi saya buatkan khusus video ini agar tidak ada yang bertanya-tanya lagi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada ini pertanyaan dari YouTube ya teman-teman, dari komentar-komentar yang ada di YouTube. Jadi saya sudah mengambil beberapa ya, tidak semuanya ya. Oke, yang pertama ini dari Ricky Cogan ya. Kak, limit pinjaman untuk pengguna baru kira-kira berapa maksimal ya? Ini gue jawab ya, sepengalaman saya dulu waktu mencoba aplikasi kredit pintar ini ya teman-teman, itu limitnya itu nggak langsung gede karena saya saya memasukkan data karyawan ya teman-teman dengan gaji UMR ya. Dulu waktu UMR-nya masih 3,5-an lah ya, di bawah 4 juta, jadi saya dapatnya cuma 1.500.000 ya, kurang lebih segitu ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta langsung dapat limit gede ya, itu sepengalaman saya teman-teman ya. Kecuali kalau kalian itu gajinya 10 juta, 15 juta, mungkin dapat limit gede ya teman-teman ya. Jadi sesuai data yang kalian masukkan itu untuk mendapatkan limit yang besar. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Septianitia. Kalau kita nggak ngajuin nggak bakal ada tagihan kan ya mas? Nggak ada teman-teman ya, selama limit itu nggak dipakai itu kalian nggak meminjam ya, kecuali kalau kalian klik ajukan dan limitnya cair ke rekening, nah itu baru kalian meminjam. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga nih dari Nur Hayati ya, gue kagak jadi minjam kenapa diteleponin terus sama kredit pintar? Jangan teror orang yang nggak jadi pinjam. Gimana kalau jadi pinjam dan telat? Apa nggak semakin neror? Itu saran saya tuh kalau kasus seperti itu ya teman-teman, itu abaikan saja ya. Abaikan aja atau blok aja nomor yang tidak dikenal ya. Bisa kok di blok nomor yang terkena dari fitur HP kalian itu ya. Selanjutnya dari Wahyu Dianto nih. Heleh, pinjaman awal aja di ACC. Bayar tepat waktu sebelum jatuh tempo, udah bayar pas pinjam, ketika ditolak aplikasi dihapus saja ya. Nah, ini saya ceritain ya teman-teman. Saya juga pernah mengalami ini ya. Ini baru bulan kemarin ya saya mencoba lagi ya, karena saya mendapatkan limit baru ya. Limit baru 7 juta ya. Dan mendapatkan tenor maksimal 6 bulan. Itu nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ditolak ya. Padahal saya sendiri itu bayarnya tepat waktu ya teman-teman. Sebelum jatuh tempo saya lunasin ya. Dan teman-teman lihat sendiri ya, skor kredit saya itu sempurna ya teman-teman untuk bulan ini. Berarti udah maksimal, nggak ada catat sama sekali ya skor kredit saya di aplikasi kredit pintar ini. Tapi ini masih saya selidiki teman-teman ya. Kenapa kok bisa ditolak ya? Apa ditolaknya karena sistem? Itu kemungkinan ya teman-teman. Apa ada faktor lain? Saya juga belum tahu ya. Nanti saya akan uh, masih tahu jawaban di next video mungkin ya. Oke, selanjutnya ada dari Andrian Magot ini ya. Dimanapun sama siapapun, kalau menjadi yang hutang harus sesuai akad awal, biar kalau butuh enak. Saya di kredit pintar bayar baik, dinaikkan 3 juta, dulu 4 juta, ini mau di ACC 20 juta, no hoax. Cuma jangan terbuai, harus sesuai kemampuanmu. Ingat, kita banyak butuhnya daripada tidaknya. Jadi rawatlah, siapa orang bisa penjamin sekilat dengan nominal jutaan. Mantap, saya setuju banget. Jadi intinya dia menyampaikan itu pinjaman apapun itu gunakan dengan bijak ya teman-teman ya. Gunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan kalian ya. Maksudnya kebutuhan ya gunakan sesuai kebutuhan aja. Kalau kalian butuhnya 2 juta ya butuhnya 2 juta. Jangan melebihi itu ya, karena semakin besar pinjaman kalian semakin besar pula bunganya ya. Untuk kemampuan ya sesuaikan aja dengan gaji atau pendapatan kalian ya. Jangan melebihi 30% ya dari pendapatan kalian untuk peminjaman itu. Oke, selanjutnya ada dari Siti Maimunah. Saya baru pinjam uang di kredit pintar, baru beberapa hari dah banyak banget nomor telepon yang hubungin saya. Tapi nggak bisa diangkat telepon ya, di SMS juga nggak dibales.
ditelepon balik nomor nggak terdaftar, padahal kan baru pinjam tempo masih bulan depan. Itu kenapa ya Bang? Tolong bantuan jawab ya Bang ya. Kemungkinan itu hanya untuk memastikan nomor kalian aja ya teman-teman. Nomor kalian itu aktif atau sekedar nomor palsu ya, itu takutnya ya mungkin pihak sananya juga mungkin khawatir ya kalau si borrower atau kalian yang meminjam itu ya nggak ada tanggung jawab ya. Kalau saran saya pribadi sih eh, abaikan saja ya teman-teman, atau matikan handphone kalian dan blokir aja ya istilahnya ya. Kalau teman-teman itu merasa jatuh temponya masih lama ya, itu saya juga sering kadang-kadang begitu ya. Tapi saya diemin ya teman-teman, nggak saya apa-apain, nggak saya angkat, nggak saya balas ya. Nanti lama-lama sendiri, nanti kelamaan dia akan nggak nelponin kok. Itu hanya cuma apa namanya istilahnya itu. Mastiin aja teman-teman kalian itu nomor HP kalian itu aktif apa enggak. Oke? Selanjutnya dari Sofian Effendi nih. Bang tanya, kan saya mau pinjam udah ngirim data lengkap tapi belum di ACC atau ditolak. Apakah data saya aman, kan saya belum pinjam, belum dikasih uang. Kalau untuk masalah keamanan itu nggak ada jaminan ya, kan ya, nggak ada jaminan. Tapi kalau pinjaman kalian itu, pinjaman yang kalian pinjam itu sudah OJK, insya Allah aman ya teman-teman. Selama ini saya pakai sih belum ada kejadian apa-apa ya. Dari beberapa pinjaman online yang saya pakai yang berlogo OJK, itu belum pernah ada kejadian apa-apa ya teman. Selama kalian itu membayarnya tepat waktu. Oke, jadi data kalian itu dienkripsi ya atau aman. Yang mudah-mudahan sih itu ya, kecuali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahkan data kalian ya, menyalahgunakan data kalian ya. Makanya saya jawab itu nggak ada jaminan keamanan ya, untuk bahkan perbankan sendiri pun nggak ada jaminan ya teman-teman ya, untuk masalah data pribadi ya. Apakah datanya itu dijual atau bocor kita nggak tahu. Yang penting untuk ini saya sarankan ya hati-hati dan waspada. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Irmah Mahir. Bang, aku udah cair tapi ada chat dari customer service maksudnya ya. Disuruh balikin lagi karena sedang dalam pemeliharaan sistem. Ini benar apa enggak sih ya? Untuk jawabannya silahkan teman-teman lihat video gue ini ya. Ini sudah saya rangkum ya, 3 modus penipuan di aplikasi kredit pintar nih. Nanti silahkan kalian tonton sendiri ya. Saya nggak mau jabarin lagi karena akan terlalu panjang ya. Intinya itu modus ya teman-teman, penipuan ya. Kredit pintar itu tidak pernah mengirim 2 kali ya, mentransfer dana pinjaman itu lebih dari 1 kali ya, maksimal 1 kali. Kalau udah ditransfer ya udah nggak ada teman-teman ya, ceritanya itu dana disuruh dibalikin lagi, kecuali pada saat sudah mendekati jatuh tempo. Nah, kalian wajib itu mengembalikan namanya pinjam ya. Oke. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Jadi cinta, Bang, kalau sudah lunas ganti nomor aman kan? Kalau sudah lunas ganti nomor aman kan? Harusnya aman sih ya teman-teman ya. Selama ini saya nggak pernah ganti nomor ya. Nomor saya tetap yang lama, nggak pernah gonta-ganti. Jadi saya cuma bisa apa namanya, kemungkinan masih aman ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau satu nomor itu satu identitas. Maksudnya satu identitas itu lebih dari 2 nomor itu saya belum bisa jawab ya. Karena selama ini saya cuma pakai nomor satu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari MB Vireu. Maaf Bang, sebelumnya itu bakalan ada yang nagih ke rumah nggak ya? Soalnya saya juga telat beberapa hari ya. Nah ini ya teman-teman, perlu diluruskan juga ya. Dan saya kasih tahu semua pinjaman ya, semua pinjaman nggak terkecuali online ya, perbankan atau leasing apapun ya, itu semua ada DC-nya ya teman-teman ya. Baik bank-bank yang besar ya, seperti Mandiri, BCA, ya, BNI itu juga ada DC-nya teman-teman. Kalau kalian itu telatnya ya sudah melampaui batas ya, itu ibaratnya 1 bulan lah, itu pasti akan ditagih ya teman-teman itu tagihan kalian ya. Ya minimal yang pertama mungkin telepon, WA ya. Kalau sudah apa lebih melebihi ketentuannya mereka lah ya, mereka akan menelpon ya, menghubungi kontak darurat kalian. Kalau kalian tidak ada etiket baik ya, kemungkinan akan didatangi DC-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi paham ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Roa Malaka ya. Bang, saya tak pernah pinjam online
dari aplikasi kredit pintar, tapi ada telepon bilang saya sudah ajukan pinjaman. Ya saran saya sih abaikan ya teman-teman. Kalau kalian itu nggak merasa nggak pinjam, kalau ada telepon ngaku-ngaku kredit pintar itu biasanya oknum ya teman-teman ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak merasa, bener-bener nggak merasa pinjam ya abaikan aja. Udah selesai ya. Selanjutnya ada dari Alim Dohu. Bang, saya masih ada tagihan mau bayar tapi aplikasinya terhapus. Gimana ya Bang biar bisa balik ke akunnya lagi? Mohon bantuan. Ya, di-download lagi di Play Store ya teman-teman ya. Selama nomor HP kalian itu masih sama, itu kalian bisa login lagi ya. Nanti akan diverifikasi melalui kode OTP ya biasanya ya. Kalian masukkan nomor handphone kalian, nanti akan diverifikasi kode OTP baru bisa login lagi ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mei Mei. Bang, nomor saya hilang nggak bisa login gimana? Untuk masalah ini biasanya langsung saja ya teman-teman ya, up saja ke Instagramnya Kredit Pintar yang centang biru ya. Ingat teman-teman ya, yang centang biru ya itu kan, jelaskan saja masalahnya di adminnya situ, insya Allah admin akan dibantu ya. Oke. Untuk selanjutnya dari Denny Daniel. Kak, kenapa pengajuan saya ditolak? Padahal saya bayar sebelum jatuh tempo. Pengajuan kedua malah ditolak. Ya itu pertanyaan sama teman-teman dari sebelumnya tadi ya yang pernah gue jawab. Itu kemungkinan ditolak dari sistem atau riwayat kredit kalian itu buruk ya. Itu ada kemungkinan lagi ya. Dan saya juga masih menyelidiki ya faktor X kenapa ya. Misalnya riwayat kredit skornya baik, terus nggak pernah telat, tapi kok ditolak tuh seperti kasus saya, tapi masih belum menemukan jawabannya saya. Nanti kalau ada sudah saya ajukan juga ya pertanyaan ini ke adminnya via Instagram, tapi belum dapat balasan ya. Itu yang bisa gue jawab ya teman-teman ya. Kalau semisal pengajuan kalian ditolak gara-gara riwayat kredit kalian baik, nggak pernah telat, nanti akan gue jawab di video nanti ya, next ya. Selanjutnya ada Hans Habibi nih. Saya telat 2 hari, terus ditanyain lewat WA dan telepon. Soalnya saya yang pinjam bukan saya tapi kakak saya. Apakah data-data kita akan disebar? Nah ini teman-teman ya, pelajaran yang sangat mahal ini dari Hans Habibi ya ini ya. Kalau pinjaman apapun itu jangan melibatkan orang lain ya teman-teman. Kalau kalian itu meminjamkan akun kalian ya siap-siap aja resikonya ya. Antara baik dan bodoh itu beda tipis. Jadi kalau saran saya sih ya jangan teman-teman, walaupun itu saudara kalian sendiri, tapi kalian harus siap menerima resikonya gitu loh. Kalau kalian meminjamkan akun kalian kepada siapapun, kalau saya pribadi walaupun dia kakak saya kandung ya, semisal contoh teman-teman, saya punya kakak kandung kan, dia mau pinjam, saya nggak mau teman-teman ya meminjam aplikasi ini karena nanti urusannya ya ribet nanti ya. Kalau semisal kakak saya itu nggak berhasil mengembalikannya, jadi yang diubur-ubur pasti yang punya akun itu ya teman-teman ya. Ingat ya, bodoh dan baik itu beda tipis. Oke. Terus selanjutnya itu dari Wulan Wantu. Kalau baru telat 2 hari itu resikonya apa ya? Mohon dijawab. Kemungkinan masih ditelepon sama WA, SMS ya teman-teman. Kalau telatnya masih beberapa hari, kecuali kalau sudah 1 bulan, kemungkinan DC-nya akan datang ke rumah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari Rena ya. Bang, saya mau tanya kenapa saya cuma daftar aja langsung dikirim aja itu pinjaman ke rekening ya. Itu mau kemungkinan kalian itu nggak sadar ya teman-teman. Baru download aplikasi, kalian main sesukanya memasukkan data ya, kalian nggak baca perintah-perintahnya, itu tinggal memasukkan aja. Jadi kemungkinan sih gue baca sih gitu ya, karena saya juga pengalaman kayak gitu. Ketika baru mendownload aplikasinya ya kita asal memasukkan aja ya, tanpa sadar kita itu meminjam ya. Jadi next selanjutnya kalian itu hati-hati ya. Oke, next selanjutnya dari istri Tahyung ya. Aduh, saya ada tagihan 1,4 nih, tapi bukan saya yang pakai, kawan saya, malah sayanya yang kelabakan. Saya cuma bantu awalnya, itu tadi ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kesalahan ada pada diri kalian sendiri ya. Sudah saya ingatkan antara bodoh dan baik itu beda tipis ya. Jadi untuk masalah pinjam-meminjam itu hentikan dulu kebaikan kalian. Maksudnya ya
lihat-lihat dulu, kecuali kalian itu benar-benar percaya sama orang itu ya. Karena kalau sudah meminjamkan akun, kalau semisalnya orang yang kalian pinjam itu main kabur aja, nggak ada tanggung jawabnya, otomatis yang jadi tanggung jawab itu kalian ya, yang harus mengembalikan dana itu. Jadi untuk peringatan buat kalian ya, lain kali kalau ada yang meminta tolong kepada kalian untuk meminjam itu ya, kalian siap-siap aja ya dengan resikonya ya. Resikonya apa? Resikonya ya dibawa kabur, nggak dikembalikan ya dananya itu ya. Otomatis kalian yang diuber-uber ya. Oke, jadi usahakan kalian harus bisa membedakan bodoh dan baik itu beda tipis. Oke? Ke pertanyaan selanjutnya dari Neng Tias ya. Neng Tias, saya sudah coba mengajukan tapi kok nggak bisa ya. Padahal saya nggak pernah pinjam. KTP saya juga jelas, kira-kira apa ya masalahnya ya. Kemungkinan ini kasusnya dia datanya kurang valid ya teman-teman. Kemungkinan untuk kriteria, semisal gajinya itu nggak sesuai kriteria mereka, minimal gajinya UMR ya teman-teman ya. Untuk ini sepengetahuan gue ini, kalian jangan memasukkan data itu di bawah 2 juta ya, karena untuk tingkat kelolosannya kalau memasukkan gaji di bawah 2 juta itu agak sulit, saya rasa itu ya. Oke, pertanyaan sudah habis ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin atau hal yang bisa gue tangkap ya. Itu yang pertama, pengajuan ditolak. Yang kedua, meminjamkan pinjaman ke orang lain ya. Oke, jadi untuk pelajaran yang pertama, kalau pinjaman kalian ditolak itu ya bisa diajukan lagi ke bulan depan, tapi dengan syarat itu kalian harus menambah tingkat kelolosannya dengan menambahkan BPJS atau NBP atau data-data pendukung lainnya ya, seperti kontak darurat, yang menambahkan kontak darurat, menambahkan kartu keluarga, SIM ya, itu bisa jadi menambah tingkat kelolosan ya teman-teman ya. Untuk yang kedua ini, meminjamkan pinjaman online ke orang lain itu untuk secara pribadi jangan ya teman-teman, jangan dengan alasan apapun ya teman-teman ya, entah itu saudara kalian sendiri atau kerabat. Kalau kalian memaksakan meminjamkan dana pinjaman online kepada orang lain, harus siap dengan resikonya. Apa resikonya? Resikonya kalian itu akan itu diuber-uber sewaktu-waktu jika yang kalian pinjami itu nggak ada tanggung jawab ya, atau alias kabur begitu saja. Kalian harus siap menanggungnya ya. Sorry banget ya teman-teman kalau pertanyaan teman-teman belum saya jawab ya, karena begitu banyaknya saya juga kehabisan waktu ya kalau membalesi semua pertanyaan kalian ya. Jadi maklumi aja ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan atau kegelisahan kalian ya tentang aplikasi kredit pintar ini ya. Mungkin akan saya bahas lagi di video selanjutnya kalau belum sempat ya. Oke teman-teman, jadi silahkan saja tulis di kolom komentar nanti ya. Ini silahkan di bawah ini kalau ada pertanyaan seputar aplikasi kredit pintar ini ya. Silahkan juga kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.